1, 2, 3, 4, yo, ada yang baru lagi nih, ya kan? Oke, di awal scene kali ini kita diperlihatkan kelanjutan yang menarik dari chapter kemarin, di mana wanita hiu itu berbicara. Hei Tan Sanzang, senang sekali bisa bertemu denganmu. Kekalahanku waktu itu rasa-rasanya tidak bisa kulupakan. Hah, itu kan kau Nona Baekse. Apa yang kau lakukan sekarang? Apakah kau ingin membuat masalah lagi di sini? Padahal waktu itu kau sudah kami ampuni, ucap Tan Sanzang. Hei Tan Sanzang, kau pikir dirimu itu siapa? Berani-beraninya mengajariku. Kau tahu aku tidak akan berhenti sebelum negeri duyung ini hancur di depan mataku, ucap Baekse. Apa kau bilang? Bukankah kau juga adalah duyung? Kau sudah gila ya, ucap Tan Sanzang. Kurasa aku tidak gila, aku bukanlah ras duyung lagi. Terlebih lagi mereka semua sudah mengasingkanku di negeri duyung ini. Jadi rasa-rasanya akan sangat tidak masalah jika negeri ini hancur begitu saja, ucap Baekse di sana. Kak Baji, bukankah para duyung itu baik-baik semua, ucap Bailang yang polos. Kau salah, setiap duyung beda-beda sifatnya. Contohnya si Baekse gini, dia dari dulu selalu membuat onar dan barbar di negeri duyung ini. Menurutku dia memang tak pantas disamakan dengan para duyung yang cantik. Rasanya lebih pantas disebut dengan hama, ucap Cubaji. Dulu kami pernah baku hantam dengannya dan Kawokong berhasil mengalahkannya, serta kami semua mengampuninya atas tindak kejahatannya di tempo dulu. Oh jadi begitu ya kakak Baji, kalian semua sudah pernah membantainya. Tak kusangka duyung itu bisa sejahat itu. Hei Bailang, berhati-hatilah jika kau berbicara dengan para duyung. Karena jika mereka tersinggung, maka mereka bisa menjadi musuhmu. Dan jika kau baik pada mereka, maka mereka akan menjadi sekutumu. Lalu tiba-tiba para anak buah Ratu Duyung pun muncul di sana dan berkata, Hei Baekse, kau telah diusir oleh sang ratu dan kau berani-beraninya kembali ke sini. Padahal kau sudah pernah kalah sebelumnya, sungguh tidak tahu malu, ucap para prajurit Ratu Duyung itu. Hah, apa kau bilang aku diusir dari sini? Kau tahu kerajaan Duyung ini adalah tempat tinggalku dan kampung halamanku. Hei kalian semua, sebelum kalian banyak bicara denganku, apakah kalian tidak ingin berbicara pada mereka? Ucap Baekse yang tersenyum jahat di sana. Dan boom. Hei, bagaimana mereka dengan Baekse? Itu kan Kaisar Langit Kegelapan Xintian, ucap Tan Sanzang yang kaget di sana. Hah, kok bisa mereka ada di sana? Ucap Cubaji. Siapa mereka kakak? Ucap Bailang. Dia adalah Kaisar Langit Kegelapan. Kaisar Langit Kegelapan berarti dia adalah musuh kita, ucap Bailang. Kalau begitu kita akan baku hantam di sini. Wah wah wah, kudengar di tempat ini ada pencuri yang bersembunyi, ucap Xintian. Hei Tan Sanzang, kembalikanlah api kitab suci itu kepadaku. Hah? Api kitab suci? Kau sungguh lucu, Xintian. Bagaimana bisa Baekse bisa bertemu dengan orang-orang seperti mereka? Hah, bertemu mereka? Kau tahu mereka sekarang adalah temanku, ucap Baekse di sana. Lalu tiba-tiba seseorang pun berkata, Halo Tan Sanzang, apa kau lupa denganku, ucap siluman laba-laba yang ternyata dia sudah bergabung juga dengan Xintian serta diangkat sebagai dewa bayangan di sana. Tidak hanya itu, tiba-tiba seseorang pun berkata, Hei Tan Sanzang sayang, apakah kau baik-baik saja? Kau tidak akan bisa kabur dariku, ucap Ratu Ular Medusa yang ternyata dia juga sudah ada di sana. Semua orang pun kaget di sana. Sial, mereka semua kenapa bisa di sini? Ucap Tan Sanzang yang kebingungan. Jangan-jangan mereka semua di sini karena mereka satu tujuan, yaitu api kitab suci. Lihatlah Tan Sanzang, dengan kemurahan hatiku bahkan makhluk panas seperti ini bisa menjadi dewa. Tan Sanzang, kau sudah berkali-kali menantangku dan mencuri kitab suci dariku. Kau tahu aku juga bisa memaafkanmu jika kau menyerahkan sutra itu kepadaku, ucap Xintian. Ah Xintian, terima kasih. Sebelumnya kau sudah bisa memaafkanku, tapi kau harus tahu sesuatu. Jika Yuan Yin Tianzu berhasil merebutnya dariku, apakah kau tidak tahu akan hal itu, Xintian? Ucap Tan Sanzang. Begitukah? Jadi kau di sini juga sedang mencari jejaknya ya, ucap Xintian. Sepertinya dia tidak berbohong yang mulia, karena jika benar-benar ada api suci di sini, aku bisa menciumnya, ucap si gendut itu. Kenapa situasi semakin rumit saja ya? Tan Sanzang, jika kau memang berbohong, maka kau akan mati di tanganku. Hah, parah sekali Xintian, aku sudah berkata yang sebenarnya. Lalu pertanyaanku hanya satu, untuk apa kau terus berjalan ke arah barat? Ucap Xintian.
Kalau begitu, jika kau tidak keberatan, aku akan mencarinya di istana duyung ini, ucap Sintian yang tak percaya akan hal itu. Semuanya serang, ucap Baise yang mencoba meratakan istana duyung di sana dan menembakkan meriam air juga ke mereka. Kalian semua berhati-hatilah dengan gelombang air itu, ucap Tan Sanzang. Dan boom, serangan itu pun menyerang bertubi-tubi serta membabi buta di sana. Hei, apa yang kau lakukan, ucap para duyung itu. Dan para prajurit duyung pun mulai melakukan penyerangan kepada Baise karena Baise sudah berani-beraninya menyerang dengan barbar di sana. Hei Baise, apa kau cari masti di sini? Wah, sepertinya pesta sudah dimulai. Kurasa kita tidak boleh melewatkan akan hal itu, ucap para dewa kegelapan yang ingin mencoba baku hantam dengan para duyung di sana. Dan baku hantam pun dimulai. Para dewa itu pun mulai baku hantam di sana dan sempat kaget karena ternyata para duyung itu bisa begitu lincah sekali jika bertarung di dalam air. Lalu dewa bayangan gelap pun terkena serangan di sana. Kemudian Bella yang melihat prajurit Ratu Duyung terdesak di sana mulai membantunya dan ikut baku hantam juga di sana. Sementara Cubaji, Wujing, Tan Sanzang belum bisa join dengan baku hantam di dalam air itu karena Tan Sanzang, Baji sama-sama tidak bisa berenang dengan baik meski mereka bisa bernapas di sana. Dan untuk Sang Wujing sepertinya pasir tidak cocok untuk baku hantam di dalam air ini. Di saat mereka mulai terdesak, tiba-tiba getaran di bawah air pun mulai terasa di sana. Dan ya, getaran itu disebabkan oleh kedatangan Ratu Duyung, penghuni Sungai Hitam ini. Wah, sepertinya seseorang ratu akan datang di sana ya, ucap Sintian yang melihat itu semua. Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami Ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.